terus terang teman-teman, karena secara struktural ketika kita berbicara SDLN di kedutaan besar itu Adikbud, ya, yang punya Adikbud itu dananya tetap dari Kementerian Pendidikan, ya, yang dititipkan ke Kementerian Luar Negeri, sehingga SDLN pun sebenarnya adalah dananya dari Kementerian Pendidikan Indonesia, bukan dari Kemlu, ya. Dan yang terjadi adalah SDLN ini banyak tidak terperhatikan, terutama dalam hal professional development para gurunya. Ya, jadi sangat sedikit sekali peluang yang mereka dapatkan untuk dapat mengupgrade skill mereka, apalagi ketika kemarin itu ada isu sertifikasi, itu mereka menjadi bukan prioritas. Ya. Ini sangat-sangat kasihan sekali bagi mereka. Padahal tugas mereka cukup berat untuk mengajar di negara dan harus mengedepankan tentunya nilai-nilai budaya, toleransi dan seterusnya, gitu ya. Tapi hak-hak mereka juga kurang diperhatikan, terutama untuk professional development, mengupgrade skill mereka. Nah, dengan adanya program seperti ini kita mencoba membuka peluang sinergi kolaborasi antar SDLN dan juga antar SDLN, ya, dengan sekolah setempat, sekolah lokal, bahkan nanti dengan sekolah di Indonesia. Harapannya dengan seperti itu, secara tidak langsung dapat mengupgrade skill dan knowledge para gurunya, ya, salah satunya. Lalu menguatkan fungsi SDLN sebagai organ perwakilan Indonesia untuk melaksanakan soft diplomacy, ya, dengan tentunya karena digandengkan nanti dengan sekolah setempat. Nah, metode pelaksanaan pemodelan yang akan dilakukan, ini intinya ada di sini. Yang pertama adalah kita namakan ini hybrid workshop. Jadi nanti workshop yang akan kita laksanakan di dalam pemodelan ini bukan merupakan pelaksanaan satu metode sebuah workshop, tapi lebih ke hybrid. Hybrid itu gabungan. Gabungan antara apa? Antara online dan nanti face to face. Ya. Jadi kegiatan utama kita titik beratkan tentunya nanti ada 1 bulan kegiatan online, di mana di dalam 1 bulan kegiatan online ini semua guru yang terlibat di SDLN, ya, dan juga guru yang ada di sekolah setempat, bahkan guru yang ada di sekolah Bapak Ibu dan Bapak Ibu sebagai expert dan narasumber ini harus terlibat aktif di dalam 1 bulan kegiatan online activity. Apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan online activity ini? Yang pertama adalah kita penekanannya pada konsep, ya, konsep, karena kita akan bawa collaborative learning ini di dalam sebuah konsep project based learning. Jadi kita akan mematangkan konsep project based learning agar benar-benar dimengerti oleh semua orang dan bagaimana itu dilaksanakan secara online dengan menggunakan media tentunya yang akan kita pakai adalah Edmodo. Ya, itu penekanan 1 bulan kegiatan online. Jika konsep sudah dilaksanakan, ya, sudah dimengerti dalam 1 bulan ini, maka 3-5 hari kegiatan workshop face-to-face ini adalah sebagai depth in knowledge bagi semua peserta. Jadi kita akan mereview lagi pengetahuan tentang si project based learning, ya, dan juga nanti kita menyiapkan timeline atau planning bagaimana ini akan dilaksanakan mulai dari piloting sampai implementasi, serta kita membekali peserta tentunya dengan penggunaan media itu untuk sebenarnya bukan 5 hari. Kita sudah pastikan bahwa kegiatan workshopnya itu akan 3 hari, 5 hari dengan menjalani. Ya. Lalu kegiatan face-to-face workshop ini akan dilaksanakan di negara yang bersangkutan. Ya. Lalu setelah itu, di dalam face-to-face ini kita akan memberangkatkan sebuah tim. Jadi setiap negara mempunyai timnya sendiri yang terdiri dari tim Simolek, ya, dan juga nanti ada expert. Tim Simolek akan stay, ya, di kegiatan workshop ini hanya selama 3 hari. Selebihnya Bapak Ibu calon expert ini akan tinggal selama 1 bulan. Untuk apa? Ya, nanti kita akan buatkan rencana kerja Bapak Ibu selama 1 bulan di sana. Ya, utamanya adalah Bapak Ibu harus mendampingi, mengasisteni sekolah yang ada di sana untuk merancang
lalu setelah itu melaksanakan piloting sampai nanti implementasi. Ya, jadi memastikan semua running well. Jangan sampai ada yang stuck, mereka bingung, nggak tahu harus nanya ke siapa. Akan lebih mudah jika kita perbantukan para expert di sana. Itu tugas Bapak Ibu secara detail. Secara detail nanti kita akan bagikan rencana kerja. Ya, kita akan berikan timeline untuk Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentunya nanti implementasi oleh sekolah yang berkolaborasi. Dan kita harapkan nanti pada akhirnya bagi sekolah yang sukses melaksanakan hal tersebut bisa menjadikan sebuah best practice mereka, dan mereka bisa presentasikan di dalam international seminar yang akan dilaksanakan di ITB. Nanti bulan apa? Bulan November kalau tidak salah ya. Siapa yang tahu yang Desember ya? Bulan Desember. Ya. Mereka tidak perlu datang ke ITB karena nanti juga bisa dilaksanakan secara online. Seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ketika 1 bulan activities, ya, kita menggunakan media namanya Edmodo, ya, di mana nanti kita bagi di dalam Edmodo ini grup-grup berdasarkan negara, ya, berdasarkan SCLN per negara. Dan setiap grup ini nanti harus diasisteni, ditutori, difasilitasi oleh tim yang akan berangkat. Ya, yang terdiri dari staf Simolek dan juga expert. Ya. Segala pertanyaan, segala kesulitan ketika mereka melaksanakan kegiatan online, mohon Bapak Ibu sebagai dari staf Simolek dan juga expert dapat membantu mereka, dapat memfasilitasi mereka. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi nanti di dalam grup itu nanti kalau dari sekolah akan ada SKLN dan juga nanti dari partnernya. Sekolah lokal. Di dalam Edmodo-nya sendiri nanti dimungkinkan juga jika mereka ingin coba-coba membuat sebuah online class, silakan. Nanti Bapak Ibu yang akan harus membantu. Ya. Tapi yang paling penting konsep PBL mereka kuasai. Jika mereka misalnya suatu saat bertanya, Pak, Bu, saya pengen membuat online-nya nih, gimana ya? Saya ingin membuat kelas sendiri dengan teman atau sekolah sejawat saya, bagaimana? Silahkan Bapak Ibu sebagai fasilitator di SLN negara tersebut membantu, ya. Dan Bapak Ibu harus monitoring seperti itu. Nah, lalu bagaimana nanti konsep 3 hari tatap muka di negara yang bersangkutan? Modelnya seperti ini. Kita akan mengirimkan 2-3 orang Simolek staff, satu expert, dan harapannya ada 1 siswa juga dari sekolah Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti akan piloting. Dan juga untuk siswa ini ya mempunyai pengalaman internasional, gitu ya. Mulai dari sekarang, karena saya melihat beberapa program di Kementerian Pendidikan juga sekarang mereka sudah banyak ada semacam bukan hibah, tapi mereka ada dana untuk pengiriman siswa-siswa ke luar negeri. Jadi siswa itu boleh mengajukan proposal jika ingin melaksanakan mempunyai pengalaman di luar negeri. Ini seiring dengan tadi disebutkan oleh Pak Gatot adanya ASEAN Community 2015. Setiap negara sekarang ada yang namanya duta siswa. Jadi sekarang ini minimal mereka harus bisa mobilitas di Asia Tenggara. Di Kementerian Pendidikan ada apa? Namanya programnya duta siswa. Silahkan dicari. Jadi siswa boleh apply, boleh nanti mengajukan diri untuk mengikuti program mempelajari kebudayaan dan toleransi di berbagai negara. Di setiap negara sekarang sudah ada. Ini untuk menunjang ASEAN Community 2015 yang akan berlangsung. Nah, jadi nanti siswa akan digandengkan dengan expertnya melaksanakan piloting. Kita hanya 3 hari, tapi selebihnya nanti si expertnya stay 1 bulan. Ya, contohnya seperti ini. Nanti guru di SELN dengan guru lain dengan mata pelajaran tertentu yang kita khususkan mata pelajarannya adalah matematika, science, apalagi language. Ya, karena itu yang paling common ya, yang bisa dilaksanakan. Sebagai informasi, di SELN tidak punya SMK, mereka hanya SMA. Tapi kenapa kita bilang kebanyakan ekspor dari SMK? Karena kita melihat bahwa guru dari SMK kemungkinan akan lebih mudah ya, karena
masalahnya kemampuan dari segi teknikal, ya, karena kita perlu juga orang yang dan juga mahir dalam IT. Dan yang kedua, makanya kita ambil common mata pelajaran yang umum seperti Math, Science, and Language. Yang sebenarnya juga ini ada di SMK, seperti itu, ya. Nanti modelnya seperti ini. Ya, diharapkan pada saat ini berlangsung nanti ada pembelajaran yang melibatkan kedua belah pihak, mereka bisa cross activity, ya, baik dalam delivery pengetahuan ataupun dalam nanti beberapa aktivitas lainnya. Apalagi kita sekarang akan fokuskan pada project based learning, di mana mereka bekerja bersama nanti menghasilkan sesuatu yang bisa dipresentasikan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam sesi. Oke, untuk delivery system kita akan menggunakan Edmodo. Bapak Ibu sini sudah masuk dalam Edmodo kita, sudah diinformasikan oleh staf Simulek? Belum ya? Oke, nanti kita akan coba informasikan kembali. Dan kita akan menggunakan beberapa media yang juga nanti akan dijelaskan di dalam sesi yang ada di workshop kali ini. Oke, ini akan kita laksanakan. Ini kita berubah sebenarnya. Jadi untuk online activities-nya, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah berlangsung mulai dari tanggal 27 sampai nanti 27 Agustus, atau untuk yang di Eropa 27 Juli sampai nanti pokoknya saatnya face to face workshop akan dilaksanakan. Seperti itu, ya. Jadi yang Eropa sebenarnya boleh gabung sekarang, boleh juga nanti, seperti itu, nggak masalah. Tapi yang penting ini akan tetap dibuka sampai nanti pelaksanaan waktu di Eropa tanggal 16 September. Lalu untuk batch 1 ini akan dikhususkan untuk workshopnya, sorry masih salah ya, yang dilihat mulai tanggal 21 Agustus sampai tanggal 25 untuk Asia Tenggara plus Tokyo, Jeddah, Mekah, ya seperti itu. Ya. Untuk negara lainnya di luar Asia Tenggara, nah seperti negara Eropa dan yang lainnya, ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 16, 21 lah, 20, ya. Lalu pembimbingan expert 1 bulan, ya, implementasinya nanti kita akan buatkan semacam timeline-nya. Implementasi dilaporkan di international seminar di ITB baru bulan Desember, boleh datang, boleh juga nanti secara online. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ya, terutama untuk para calon expert yang datang. Ya, mudah-mudahan tadi yang saya jelaskan sudah cukup jelas bahwa nanti saya ngapain sih di sana, gitu ya. Jadi intinya kita mengkolaborasikan juga sebenarnya di sini tenaga dari Bapak Ibu, ya, staf Simulek dan juga Bapak Ibu calon expert dari SMK, dan mungkin ada SMA di sini. Ada pertanyaan? Cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas atau bingung? Oke, kalau misalnya nanti bingung, nanti bisa tanya-tanya lagi. Karena waktunya tadi kita sudah agak mundur, kita akan langsung masuk ke dalam sesi pertama mengenai project based learning, ya, mungkin saya. Oke ya, gak ngantuk kan ya? Nggak ya, belum ya? Nah, mudah-mudahan belum ya. Sekarang kita akan tapi gue biasanya 11-12 tuh. Kita tidak ada coffee break karena sedang puasa, ya. Jadi kita lanjut saja, tapi nanti sampai jam 5 sehingga Bapak Ibu bisa sholat asar. Ya. Yang nggak puasa mungkin nanti Bu Titi mungkin nanti bisa diatur seperti gimana ya Mbak Titi, misalnya kayak makan siang atau apanya. Nanti mungkin ke panitia aja. Mbak Titi mana? Oke, nanti ke Mbak Titi ya yang tidak puasa, ke Mbak Titi untuk yang koordinasi bagaimana nanti arrangement untuk makan siang dan seterusnya. Oke, silakan Bu Tinita, saya serahkan kepada rekan saya Bu Tinita.